Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan bagi kita, mari kita membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah saudara-saudara, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah bahasa roh yang sesungguhnya. Nah Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada bacaan kita tadi di ayat pertama berkata bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Berarti saudara-saudara, ini orang-orang yang berkumpul ini ada sekitar dari hampir 20 bangsa atau 20 daerah di sini. Mereka ada berkumpul di suatu tempat. Lalu mereka ini pasti punya bahasa masing-masing. Tapi saudara-saudara, yang menjadi poin penting bagi kita di sini adalah bahasa roh. Mungkin dari ayat inilah atau dari firman Tuhan inilah menjadi fenomena-fenomena bahasa roh yang begitu liar dan begitu populer terjadi mulai dari dulu sampai hari ini, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di sini secara saksama atau dengan teliti bahwa ketika rasul-rasul berbahasa, mereka berkata-kata dalam bahasa roh tentang perbuatan Allah, tentang pekerjaan Allah. Tapi di sini saudara-saudara, bahasa yang dimengerti. Makanya orang-orang yang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia dan seterusnya, justru mereka kaget dengan bahasa yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh rasul-rasul yang disebut bahasa roh itu. Mereka mengatakan bahwa bukankah mereka ini orang Yerusalem? Tapi kenapa mereka bisa bicarakan atau menyampaikan bahasa-bahasa yang adalah bahasa kita yang kita pakai setiap hari di daerah kita? Mereka heran, saudara-saudara. Nah tapi saudara, kalau kita mau bandingkan dengan bahasa roh hari ini, terlalu aneh memang. Anehnya kenapa? Karena bahasa roh yang terjadi hari ini di kelompok-kelompok doa atau yang terkhusus tuh di teman-teman kita yang ada di karismatik, bahasa roh yang berulang kali seperti sikina walakia, bala 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 bala, itu kan bahasa roh yang tenar hari ini dan itu tidak punya arti kata apa-apa, diulang-ulang terus-menerus. Nah ini saudara-saudara, ini perlu kita pelajari dengan baik, baca dengan baik kitab suci sehingga kita jangan mengarang-arang firman Tuhan semau kita, seenak kita, sehingga kita jangan mulai berdusta, memalsukan yang tidak alkitabiah lalu kita membuat seakan-akan itu alkitabiah.
Memang saya juga dulu di karismatik, ya tidak lama ya, 24 tahun di sana. Dan saudara, saya sama sekali tidak mengerti apa yang mereka ungkapkan itu. Apa yang mereka bicarakan, sampaikan itu setiap kali kelompok doa, ibadah. Tiba-tiba saja mereka seperti kerasukan, saudara-saudara. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa bahasa di sini yang disampaikan oleh para rasul ketika mereka melakukan yang disebut bahasa roh itu adalah bahasa yang punya arti kata. Bahasa yang dimengerti oleh orang-orang percaya yang ada pada saat itu dari sekitar ada dari 20 daerah atau 20 negara yang berkumpul di situ pada hari Pentakosta itu. Nah, itu bahasa yang dimengerti. Nah, tapi hari ini bahasa-bahasa yang tenar, yang populer hari ini, bahkan mereka belajar latih berbahasa roh, itu bahasa roh yang tidak punya arti kata sama sekali. Saudara-saudara, yang tidak pernah dimengerti oleh siapapun. Bahkan mereka sendiri tidak mengerti itu yang mereka ucapkan. Itu aneh dan lucu, saudara-saudara. Nah, menjadi orang Kristen, jangan kita menjadi orang Kristen karena lihat orang lain, teman-teman kita mungkin mereka masuk gereja menjadi orang Kristen, lalu kita juga ikut-ikut tanpa kita mengerti apa itu kekristenan. Apa itu firman Tuhan yang kita belajar. Belajar firman Tuhan jangan satu ayat lalu kita abaikan seluruh ayat yang ada dalam kitab suci. Kita mesti belajar secara baik dan teliti sehingga kita tidak tersesat, bahkan kita menyesatkan orang lain dari ajaran-ajaran kita. Nah, saudara-saudara, yang menjadi poin di sini adalah di ayat pertama mengatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi ini saudara yang berkumpul orang percaya, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang melakukan bahasa roh hari ini yang lagi tenar di gereja-gereja atau di persekutuan-persekutuan hari ini, saya sangat yakin mereka adalah orang Kristen KTP. KTP mereka saja yang Kristen, mereka bukan orang Kristen sungguh-sungguh, bukan orang Kristen sejati. Mengapa saya katakan itu demikian? Pertama, dari ajaran mereka. Ajaran mereka sudah kacau balau, saudara. Mereka mengajar, melakukan supaya masuk surga itu, mereka mengajar selalu berdoa kepada Tuhan, selalu rajin gereja, harus dibaptis selam dan segala macam perbuatan supaya selamat. Saudara-saudara, itu ajaran yang betul-betul menyesatkan, bahkan itu terkutuk, bahkan menghina Allah. Ajaran-ajaran seperti itu. Lalu mereka mulai berbahasa roh rame-rame yang bahasa yang kacau balau, tidak jelas. Apa itu yang mereka katakan itu? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan datang pada kita. Marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan sehingga kita jangan tersesat, bahkan kita menyesatkan orang lain. Nah, saudara, kalau saudara orang percaya, tetaplah percaya kepada Kristus. Semakin hari semakin dewasa dalam iman untuk belajar kitab suci. Tetapi kalau saudara bukan orang beriman, hanya Kristen KTP saja malam ini, percayalah kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, sehingga kita semakin hari semakin dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin ada pada arah yang lebih baik untuk mengerti kitab suci dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu yang Kau berikan untuk kami belajar kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini dimeteraikan oleh Roh Kudus sehingga dari hari ke hari kami boleh dewasa dalam iman untuk mengerti kitab suci tentang ajaran-ajaran Tuhan untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Shalom.